Kondisi malam pedalaman Papua. Pelita jadi penerangnya. Salam satu hati untuk guru-guru pedalaman di seluruh Indonesia. Hari menjelang malam dan saya tidak punya listrik untuk bisa menerangi saya punya rumah dinas ini. Beginilah kondisi kalau kita lagi di pedalaman, bertugas di pedalaman yang jauh dari perkotaan dan tidak ada listrik dan tidak ada akses apapun. Ya beginilah menjelang malam hanya dengan pelita yang bisa menemani aktivitas malam. Tidak ada aktivitas lain yang ada pada malam ini. Oke, salam satu hati untuk guru-guru pedalaman di seluruh Indonesia. PT PLN Persero menargetkan untuk melakukan pengaliran listrik atau elektrifikasi ke 1.200 desa di kawasan Papua hingga akhir tahun ini. Potensi pelanggan yang dapat diraih PLN mencapai 110.000 rumah. Pada akhir 2019, pemerintah melalui PLN menargetkan rasio area terlistriki di wilayah Papua mencapai 99%. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi hambatan untuk melakukan penyaluran listrik di Papua. Yang pertama ialah investasi, yang kedua ialah akses yang cukup sulit, dan ketiga penerimaan masyarakat yang berbeda-beda dengan masuknya akses listrik ke wilayah mereka. Menurut data dari Badan Pusat Statistik terakhir pada 2015, setidaknya ada sekitar 3.518 desa di Provinsi Papua dan 1.500 desa di Provinsi Papua Barat yang belum memiliki akses listrik. Sedangkan data dari Kementerian Dalam Negeri terakhir, setidaknya ada 7.000 lebih desa yang belum terelektrifikasi. Tantangan terberat penyaluran listrik di Papua ialah akses medan yang sulit, wilayah desa atau di Papua yang belum terlistriki tidak bisa ditempuh langsung. Yang paling ringan dilakukan ialah perjalanan darat melewati jalur yang cukup ekstrim menggunakan helikopter hingga melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Lokasi yang cukup sulit di pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat membuat investasi penyaluran listrik dan elektrifikasi lebih tinggi dari wilayah lainnya di luar Papua, bahkan hingga 3 kali lipat. Tiang-tiang listrik juga harus dipotong-potong terlebih dahulu dan harus diangkut dengan transportasi udara seperti helikopter dan transportasi udara lainnya. Biaya investasi penerangan dengan jaringan tegangan rendah sejauh 2 km di desa terpencil di Papua mencapai 3,5 miliar rupiah hanya untuk beberapa rumah di satu distrik saja. Sedangkan bila di Pulau Jawa, PLN hanya membutuhkan investasi sekitar 1 juta rupiah per rumah dengan akumulasi puluhan rumah yang sama dengan wilayah Papua. Rasio elektrifikasi di kawasan Papua saat ini yaitu sekitar 86,28% untuk Provinsi Papua Barat dan 44,5% untuk Provinsi Papua. Untuk tahun ini, menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN, nilai investasi yang direncanakan untuk menerangi desa-desa di Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai 1,5 triliun rupiah dengan target elektrifikasi dilakukan ke 1.200 desa.
Hamparan keindahan alam membentang di Papua dan Papua Barat. Kehidupan di dalamnya bergerak maju seraya menjaga keindahan tersebut dengan kearifan lokal. Saat ini rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat masih sekitar 53,62%. Kondisi geografis Pulau Papua yang luas menjadi tantangan bagi PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan yang menjangkau seluruh masyarakat. Melalui program listrik desa, PLN berupaya agar semakin banyak daerah di Indonesia yang mendapatkan listrik. Pemerintah dan PLN memberikan perhatian khusus untuk menggerakkan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosialnya. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan Papua dilakukan melalui program listrik desa. Dengan melibatkan berbagai elemen di Indonesia, PLN melaksanakan program ekspedisi Papua Terang. Ekspedisi ini bersinergi dengan 5 perguruan tinggi di Indonesia, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, Universitas Cendrawasih, serta Tentara Nasional Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ekspedisi Papua Terang dimulai pada 28 Juli 2018, melibatkan sekitar 165 mahasiswa, 130 relawan dari pegawai PLN seluruh Indonesia untuk mewujudkan Papua Terang. Seluruh peserta ekspedisi akan dibagi ke 5 posko Papua. Tim ekspedisi mensurvei sekitar 415 desa di 24 kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Papua Barat. Kegiatan survei diantaranya adalah survei geografi, demografi, potensi energi baru dan terbarukan, serta sistem jaringan evakuasi daya. Tim ekspedisi Papua Terang juga melakukan pengukuran dan pengumpulan data primer, penentuan jenis dan kapasitas pembangkit, perencanaan sistem jaringan distribusi, penyusunan laporan hasil survei, serta publikasi kegiatan. Kegiatan survei ini juga didukung dengan data satelit penginderaan jauh beresolusi tinggi dan sangat tinggi dari LAPAN. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dan PLN untuk hadir hingga pelosok Indonesia, dari ujung barat hingga ujung timur. Ekspedisi Papua Terang memiliki harapan untuk menebarkan rasa partisipasi membangun negeri melalui ketersediaan energi listrik agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami, PLN, meyakini bahwa Indonesia Terang adalah untuk semua yang dapat terlaksana dengan dukungan semua pula. Kami yakin energi terang merata adalah hasil usaha dari kita semua.